Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, ini adalah pertemuan pertama pada semester genap ini. Semoga tidak mengurangi semangat belajar kalian ya. Kali ini kita membahas tentang teks negosiasi. Nah, apa toh pengertian dari teks negosiasi? Nah, teks negosiasi adalah teks yang berisi interaksi sosial antara satu orang dengan yang lainnya, yang berfungsi untuk menetapkan keputusan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Selanjutnya, ada pun struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah sebuah kalimat pembukaan ataupun awalan untuk memulai percakapan sebuah negosiasi. Kemudian yang kedua ada permintaan. Nah, permintaan ini adalah si pihak yang ingin mengetahui sehingga menanyakan suatu barang ataupun permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga ada pemenuhan. Nah, pemenuhan sendiri adalah pihak yang terkait dengan si pihak permintaan. Di sini bertugas memberitahukan mengenai barang maupun objek yang diinginkan. Kemudian yang keempat ada penawaran. Nah, sebuah klimaks atau negosiasi karena terjadinya proses tawar-menawar antara pihak satu terhadap pihak yang lain. Nah, kemudian selanjutnya nomor 5, persetujuan. Kesepakatan atas hasil penawaran atau negosiasi antara kedua belah pihak tersebut. Kemudian yang nomor 6 ada pembelian. Nah, yang pembelian sendiri terjadinya suatu transaksi jual beli antara masing-masing pihak yang berkaitan. Nah, yang terakhir ada penutup. Nah, kalimat penutup atau mengakhiri sebuah percakapan antara kedua pihak agar menyelesaikan suatu proses interaksi di dalam negosiasi. Nah, yang kedua ada ciri kebahasaan teks negosiasi. Nah, yang pertama itu bersifat persuasif. Nah, bahasa yang digunakan sifatnya persuasif, artinya penuh bujukan, ajakan atau menarik perhatian. Nah, yang kedua ada deklaratif. Kalimat yang digunakan cenderung deklaratif, artinya memiliki fungsi informasi atau memberikan berita. Nah, yang ketiga itu bersifat harus memiliki sopan santun. Bahasa yang digunakan sopan sehingga komunikasi terjalin dengan baik. Nah, yang keempat memakai konjungsi semacam meskipun, walaupun, kalau begitu, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya memakai kalimat yang sifatnya efektif, jelas, singkat, namun lengkap serta informatif dan tepat. Nah, selanjutnya kalimatnya bersifat efektif. Nah, efektif yang di sini maksudnya yang di sini adalah bersifat tuturan. Nah, kalimat yang bersifat tuturan sebab berisi maksud-maksud tertentu. Dan yang terakhir bersifat pronominal. Kalimatnya adalah kalimat langsung. Bersifat memerintah, memenuhi perintah, menyatakan kesepakatan atau tidak sepakat. Nah, adapun kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur yang harus dimiliki setiap kalimat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Nah, adapun ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki kesatuan gagasan. Kalimat efektif hanya mengandung satu gagasan atau ide. Dan yang kedua, kesepadanan. Keseimbangan antara gagasan atau pemikiran menggunakan struktur bahasa dalam sebuah kalimat. Dan yang ketiga, sejajar.
Kalimat efektif harus memiliki kesamaan bentuk kata atau makna yang dipakai dalam kalimat. Dan yang keempat, hemat. Tidak menggunakan kata atau frasa yang tidak diperlukan. Kelima, logis, yaitu mudah dimengerti, diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan kaidah EYD dan KBBI. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang keenam, cermat. Mudah, yaitu kalimat efektif juga harus ditulis dengan cermat, tepat, sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda atau kerancuan dalam kalimat. Dan yang ketujuh, cara variasi. Meskipun harus lugas, jelas dan tidak berusak kata, tapi kalimat efektif juga harus menggunakan kata yang bervariasi atau tidak monoton. Nah, adapun pola penyajian teks negosiasi. Yang pertama, pola penyajian dalam bentuk cerpen adalah penyusunan teks negosiasi seperti cerpen yang menceritakan suatu kisah di mana di dalamnya dijumpai adanya proses penawaran atau negosiasi. Dan yang kedua, ada pola penyajian dalam bentuk dialog. Yang dimaksudkan di sini adalah penyusunan teks negosiasi dalam bentuk dialog yang menggunakan kalimat langsung di mana di dalamnya terdapat proses penawaran. Dan yang ketiga, pola penyajian berbentuk narasi, yaitu teks negosiasi yang disusun dengan bentuk uraian yang menekankan pada rangkaian waktu atau kronologi. Kemudian menyusun teks negosiasi. Yang pertama itu menentukan topik. Yang kedua, menentukan pihak yang perlu dihubungi. Kemudian menentukan konflik atau perbedaan. Yang keempat, menentukan solusi dalam penawaran. Dan yang terakhir, menentukan model kesepakatan. Nah, yang terakhir ini menyunting teks negosiasi. Dari langkah terakhir dalam proses penulisan teks negosiasi adalah menyunting teks tersebut. Penyuntingan teks bisa difokuskan ke dalam beberapa hal. Yang pertama, tentang penerapan penggunaan EYD, ejaan yang disempurnakan. Apakah teks negosiasi tersebut telah menggunakan EYD yang benar? Dan yang kedua, tentang penggunaan kata baku dan tidak baku. Dan yang terakhir, penggunaan kalimat efektif. Nah, itu pembelajaran tentang teks negosiasi anak-anak. Untuk tugas nanti dari guru masing-masing, guru nanti akan menyampaikan melalui grup WhatsApp. Mungkin sekian pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.